Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan 3 hal penting yang sangat menentukan pada metode penelitian non-eksperimen dan metode penelitian eksperimen yang relevan dengan bidang farmasi. Nah, dalam penelitian non-eksperimental itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu metode penelitian observasional, metode penelitian arsip data, dan metode penelitian survei. Di mana metode penelitian observasional ini peneliti mengamati subjek sebagai sampel dan mengumpulkan data untuk jangka waktu tertentu, tetapi tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi peneliti itu tidak memulai situasi apapun dan tidak memanipulasi perilaku apapun. Contohnya, peneliti mengunjungi suatu apotek dan bertindak sebagai pasien. Nah, di sini dia ini mengamati dan mencatat informasi lebih lanjut. Tetapi di sini peneliti secara langsung mengamati dan menginterpretasikan temuan dan menghubungkan dan menerapkannya ke pengaturan praktik kefarmasian. Lalu untuk metode arsip data adalah metode dengan menganalisis kumpulan data yang tersedia sebelumnya. Nah, hal ini itu memungkinkan para peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasikan hubungan antara variabel-variabel yang diminati. Kumpulan data administratif mencakup informasi tentang peresepan dan pendanaan. Nah, contoh metode ini seperti yang sudah dilakukan oleh peneliti, yaitu menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk memprediksi biaya perawatan kesehatan dari data berdasarkan survei publik dan menemukan signifikan hubungan antara variabel-variabel ini. Lalu untuk metode survei itu banyak digunakan dalam penelitian layanan kesehatan dan menggunakan kuesioner standar untuk mengumpulkan data secara sistematis tentang populasi tertentu mengenai sikap, perilaku, dan praktik mereka. Nah, pada penelitian survei itu membantu menggambarkan karakteristik populasi tertentu dan menyajikan pendapat, sikap, dan praktik mereka. Seperti yang dilakukan oleh peneliti Babar, dia melakukan survei berbasis komputer untuk menilai persepsi dokter umum tentang akses ke masalah obat-obatan di Selandia Baru. Nah, temuan menunjukkan bahwa dokter itu memiliki pendapat bahwa obat-obatan cukup tersedia untuk mengobati kondisi yang mereka lihat dalam praktik sehari-hari. Namun, sebagian besar dokter merasa bahwa Selandia Baru lebih lambat untuk menandani obat-obatan baru. Sedangkan dalam metode penelitian eksperimental ada hal penting atau persyaratan umum untuk penelitian eksperimental, yaitu dia harus ada sekelompok peserta yang dipilih secara acak atau ditetapkan secara acak untuk dimasukkan ke dalam kelompok banding. Itu yang dapat berupa kelompok eksperimen atau kelompok kontrol, kecuali desain eksperimen semu di mana pengacakan sampel tidak dimungkinkan. Lalu ada variabel independen, itu ada perlakuan, penyebab, atau variabel eksperimen. Itu diterapkan pada kelompok eksperimen. Lalu variabel dependen yang biasa dikenal sebagai variabel kriteria itu diukur secara identik dalam semua kelompok dalam suatu penelitian. Nah, metode penelitian eksperimental ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu metode penelitian pra-eksperimental, metode penelitian kuasi eksperimental, metode penelitian eksperimental sejati, dan metode penelitian subjek tunggal. Nah, demikian jawaban untuk pertanyaan nomor 4. Terima kasih.